Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel Eno Enoe yang selalu membahas tentang satu pesugihan dan dua pelarisan. Yaitu salah satunya ada tempat pelarisan yang sangat tertutup di daerah Jawa Tengah. Jauh sekali dari perkotaan, lokasi itu tertutup. Penasaran dengan videonya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tip-tip ya, yang merasa punya dagangan-dagangan tidak pernah laris. Intinya memang laku cuman tidak laris, intinya begitu ya. Di sini ada cara agar barang-barang Anda laris dari pembeli. Ada di sini. Nah, ternyata di sini tempatnya itu sangat tertutup, teman-teman, karena sangat jauh dari perkotaan. Orang kota pun tidak akan tahu. Karena apa? Karena di situ memang lokasinya tertutup bambu yang sangat banyak. Begitu. Nah, selain itu tidak memakan korban, tidak memakan tumbal, tidak memakan hewan, sama sekali tidak memakan apapun. Intinya kita tidak perlu mengeluarkan tumbal. Jadi di situ hanya sekedar kita membawa yasin di situ ya, yasinan, kita tahlilan ataupun kita ngasih surat-surat menujunya kepada Mbah Jublek yang ada di makam itu. Nah, kita lihat videonya. Karena di situ saya mulai teman-teman takutnya penasaran. Mari kita lihat tempat-tempatnya. Dari saya jalan ke lokasinya, tempatnya seperti apa, silahkan disimak. Nah, di sini saya mulai berjalan teman-teman ya. Mulai berjalan mengarah ke daerah Kepunden Mbah Jublek itu. Lalu kita melihat kanan kirinya itu memang sangat mewah ya, mewah dari bambu-bambu yang kayak gini. Nah, terus saya melihat juga ada bambu yang sangat tebal sekali. Nah, dari jalannya memang segini teman-teman ya, sangat kecil dan sangat sangat rapat dari rumput-rumput ya. Nah, karena ini perjalanan ini yang arah ke sini itu khusus untuk orang berjalan ke sawah sama ke tempat Kepunden itu ya, Kepunden. Nah, di situ daerah Kepunden itu saya mulailah berjalan menuju ke tempat Kepunden tersebut. Mbah Jublek namanya, memang lumayan terkenal gitu. Memang lumayan terkenal kok. Nah, saya mulailah sampai di tempat ini. Kemudian kenapa kok tempatnya tidak sama sekali terawat? Karena zaman dahulu katanya itu Mbah Jublek itu mengasih tahu ke salah satu orang tani yang sedang mencangkul, "Pak, tolong makam saya jangan pernah dibersihin. Apabila dibersihin nanti desa ini akan rusak, akan longsor." Itu menurut bapak tani itu. Loh, bapak ini siapa? Saya yang punya makam. Tiba-tiba loh, kok yang punya makam? Lah, orang punya makam kan meninggal, masa kakek ngomong sama saya yang punya makam. Iya, saya yang punya makam. Saya ngasih tahu ke bapak agar bapak menyebarkan kata-kata saya kepada seluruh masyarakat yang punya desa ini, jangan dibersihkan. Karena nanti apabila dibersihkan, tempat ini ataupun desa ini akan longsor.
kata Pak Taninya itu begitu. Itu menurut ceritanya. Kemudian setelah Pak Tani itu membalikan badan, mengambil golok yang tadinya diletakin di tanah, diambil, menoleh lagi, sudah tidak ada orang sama sekali, belas. Nah di situ Bapak Tani itu kemudian pulang tanpa jadi mencangkul ataupun mengambil rumput, langsung pulang. Setelah pulang kemudian bercerita kepada seluruh anak-anaknya, jangan pernah membersihkan tempat ini gitu. Nah sampai sekarang turunnya temurun tidak sama sekali dibersihin. Tapi kebanyakan orang pada ke situ itu bukan orang desanya, melainkan orang lain desa gitu, yang datang ke situ mengasih wirid, menghadiahkan surat-surat, mengasih surat Yasin. Kemudian setelah kita nujunya, kita kan dari misalnya nih, saya dari kelurahan lain, kemudian saya ke situ. Setelah saya ke situ, saya membawa Yasin. Niat saya itu mau agar dagangan kita laris dari segala-galanya. Yang penting kita dagangan apapun yang saya punya laris. Tujuannya begitu. Kita masuk ke makam itu, kemudian kita bawa surat Yasin, kita doain Mbak Jublek, Suson Mbak Jublek, kemudian kita baca Yasin ya. Setelah kita baca Yasin, kemudian kita mengasih air yang ada di gelas ataupun di aqua, nggak apa-apa ya, yang kita bawa, kemudian kita tumpahkan. Setelah kita baca Yasin di depan aqua tersebut, lalu setelah kita selesai membaca Yasin sesuai permintaan Anda, tanpa Anda meminta pun Mbak Jublek udah tahu gitu. Karena orang niatnya ke situ itu memang mencari pelarisan. Kemudian kita tumpahkan aqua yang berisi air di situ, yang tadinya kita hadiahin surat Yasin. Nah, gitu. Setelah selesai seperti itu, nanti ada petunjuk menurut orang-orang yang telah ke situ. Makanya saya menuju ke arah situ karena saya ingin mengasih tahu ke seluruh teman-teman yang sedang menonton. Nah, lalu jarak 3 hari 3 malam, maksudnya ya, 3 hari 3 malam, nanti kita ditemui lewat mimpi. Nggak tahu itu menunjuknya melewati muka, itu nggak tahu siapa ya. Yang jelas ada orang mengasih saran, apabila kamu pengen laris, ini begini, ini begini. Nah, kata orang yang udah berhasil begitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton channel saya. Saya doakan semoga Anda banyak rezeki dan banyak anak, dan diberikan panjang umur, dan dikasih karunia berkah barokah. Mudah-mudahan doa saya barusan dikabulkan kepada orang-orang yang telah menonton channel saya. Nah, ceritanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.